Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa ketika kalian gagal bayar di Home Credit, itu bukan merupakan sebuah aplikasi paylater yang gampang banget buat digalbay. Kira-kira apa saja sih resiko yang akan kalian dapatkan ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Home Credit? Nah, di video kali ini kita akan bahas mulai dari resiko terendah sampai resiko tertinggi yang membuat kalian mungkin merasa terganggu dan bagaimana solusinya ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Home Credit ini. Oke, yang pertama resiko terendah dan pasti kalian dapatkan adalah kalian menerima banyak telepon, banyak WA, dan juga apapun itulah yang berbentuk teror untuk agar kalian bisa segera membayar kalian. Sebenarnya bukan teror sih, tapi lebih tepatnya ke mengganggu aja. Ya kalian aktivitas A, B, C di rumah, telepon itu nggak berhenti-berhentinya untuk berdering. Itu yang paling rendah dan paling pertama. Terus kemudian yang kedua adalah mulai dari adanya denda yang masuk ke kalian. Ya, denda ini merupakan sebuah hal yang cukup paling menyesekkan ya. Gimana nggak? Kita utang aja susah untuk bayar tagihannya, dikenain denda lagi, kenain bunga lagi, yang membuat kita makin sulit sekali untuk membayar. Makanya bingung juga sih skema denda ini seperti apa. Karena orang kalau nggak bayar utang, nggak bisa utang, kan itu mereka nggak punya uang ya. Nah, itu malah dikasih denda dan malah ditambah utangnya. Makanya secara logika kan nggak masuk akal ya teman-teman ya. Tapi ya itulah cara mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan, yaitu dari denda, dari bunga yang diberikan di setiap pinjaman atau transaksi yang kalian lakukan. Oke? Sampai sini semoga teman-teman clear. Untuk masalah denda, karena Home Credit ini legal, nggak bakal lebih dari 100% di pinjaman kalian. Misal kalian habis melakukan pembelian barang dengan cicilan sebesar 10 juta gitu ya. Ya udah, mentok-mentok paling ya 20 juta. Nggak bakal lebih. Paling lebihnya cuma sedikit aja, ada biaya admin dan lain sebagainya. Nah, denda ini mungkin sebagian orang tidak terlalu penting, tidak terlalu menakutkan. Ya banyak orang yang mungkin pasrah aja. Ya udahlah segitu ya udah terima aja, nanti tinggal nabung kumpulin. Namun hal yang mungkin lebih parah dan lebih menakutkan lagi adalah yaitu DC lapangan datang ke rumah kalian. Sekarang mau ngomong soal DC ini menarik banget ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa DC Home Credit ini termasuk salah satu aplikasi paylater atau pinjol di Indonesia yang paling aktif, paling sering menagih dan datengin nasabah galbay. Sempat tahun lalu saya ngecek ya di aplikasi-aplikasi lowongan pekerjaan yaitu Jobstreet. Home Credit ini hampir seluruh kota di Indonesia juga. Mungkin memang tidak sebanyak Aku Laku, Kredivo, tapi Home Credit termasuk salah satu yang lengkap banget hampir di pelosok-pelosok daerah. Bayangkan kota-kota kecil yang ada di Sulawesi Tenggara itu ada loh DC-nya. Ya meskipun cuma satu, tapi kan setidaknya ada yang memungkinkan kalian pasti bakal didatengin terlepas berapapun hutang kalian. Tapi saya rasa hutang juga menentukan ya. Kalau misalnya lokasinya jauh, hutangnya cuma 100.000, ya kayaknya nggak bakal mungkin deh kalian bakal didatengin. Kecuali yang gagal bayar di kota kalian cuma sedikit, cuma 2 orang, 3 orang, pasti deh kalian akan didatengin. Kalau di kota kalian yang galbay banyak, ya kemungkinan kecil sekali kalian bakal didatengin. Ya, jadi sial-sialan aja lah ya, random-randoman. Termasuk cara kalian memperlakukan cara mereka penagihan. Ya misal, ketika kalian ditelepon, dihubungi, kalian itu interaktif banget, sering ngobrol. Nah, kalian akan masuk ke dalam daftar orang-orang yang memiliki prioritas utama untuk didatengin dan memiliki peluang untuk membayar lebih tinggi. Ya, aneh memang, orang yang kooperatif malah diprioritaskan datang, orang yang cuek malah dibelakangin. Ya karena ya mereka nggak mau sia-sia ya. Ini di WA, di SMS aja, ini orangnya cuek, nggak takut apapun. Masa iya mau didatengin? Nah kalau didatengin orangnya juga tetap nggak masalah kan, rugi bensin, rugi biaya operasional. Itu merupakan salah satu pertimbangan juga ketika DC Home Credit akan datang mengunjungi kalian. Jadi anggap aja kalian galbay di Home Credit pasti akan didatengin. Tinggal tunggu waktunya aja kapan teman-teman. Oke, ini adalah resikonya. Nah, resiko selanjutnya adalah slick OJK. Saya yakin banyak kok teman-teman di luar sana yang tidak terlalu takut soal slick OJK ya. Karena apa ya? Karena memang mereka udah kepentok, mau apa lagi? Mereka juga nggak ada kepikiran buat ngutang lagi, ya udah biarin aja. Banyak juga yang sampai sekarang orang-orang di luar sana itu slick OJK-nya masih kacau. Tapi karena mereka tidak ada keinginan untuk mengajukan pinjaman lagi, tidak pengen untuk minjol lagi, tidak pengen untuk kredit rumah, kredit apapun, ya mereka pengen bayarnya cash-cash aja, ya mau slick OJK-nya buruk seburuk-buruknya pun gak akan ngefek ke mereka. Karena ya kalian pasti pernah dengar kan, banyak DC-DC pinjol itu yang mengarang cerita bahwa akan memblokir buku tabungan dan lain sebagainya. Nah itu semuanya bohong.
Jadi, orang-orang yang memang sudah paham biasanya santai-santai aja ketika slip OJK-nya bermasalah. Ya, paling mereka terganggu di telepon sama DC datang ke rumah aja. Udah itu doang sih yang bikin orang-orang kebanyakan merasa ketakutan di sana. Untuk masalah denda, saya pernah sudah membahas videonya ya, bagaimana cara menghitung denda home credit. Silahkan cek aja, tonton di video sebelumnya. Dan semoga teman-teman saat ini yang gagal bayar dan telat bayar di home credit, please tetap tenang, jangan panik. Apapun yang terjadi, diancam apapun, santai aja ya, relax aja biar kalian bisa berpikiran jernih. Saya tahu ini tidak mudah buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali galbay. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat memberatkan, mengganggu mental kalian dan lain sebagainya. Tapi percayalah, yang galbay di luar sana nggak cuman kalian aja, banyak orang yang galbay. Tapi mereka semuanya banyak yang bisa melalui semua itu. Dan tenang saja, kalian masih dilindungi oleh OJK dan hukum yang berlaku. Nggak akan ada tindakan kriminal, kekerasan, penyitaan apapun ya. Karena sifatnya ini adalah pinjaman online, maka tidak akan ada sita menyita langsung. Kalau sampai ada sita menyita, pastinya kalian akan harus masuk ke pengadilan negeri dulu, kena gugatan perdata dulu, dan itu hampir tidak mungkin pernah dilakukan oleh aplikasi-aplikasi pinjaman online seperti ini. Oke, tetap tenang, semoga semangat buat teman-teman yang pernah gagal bayar di home credit. Silahkan tulis di kolom komentar ya, siapa tahu informasi terbaru dari teman-teman ini bisa membantu orang lain yang membaca komentar kalian. Ya, hitung-hitung itu sedekah, hitung-hitung itu adalah menjadi sebuah amal jariah, menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, nggak ada salahnya kan, nggak ada ruginya untuk kalian berbagi pengalaman dan memberikan berbagi alternatif solusi-solusi bagi yang gagal bayar di home credit Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.